Baik, kembali selamat hari Sabat bagi kita semua, dan puji Tuhan seberapa yang ada kita boleh hadir berbakti bersama pada Sabat sore ini, dan kita akan kembali melanjutkan pembahasan pelajaran Ka'bah, pelajaran ke-10 dengan judul Lembu Betina Merah. Kalau dalam bahasa Inggrisnya itu kalau lihat dalam Alkitab, Red Heifer, ya, mungkin jarang kita dengar, tapi heifer itu adalah lembu yang berwarna kemerah-merahan seperti dalam gambar. Lembu betina merah. Apa yang bisa kita pelajari dari lembu betina merah ini bagi kita di penghujung zaman akhir ini? Karena fokus kita itu bahwa kita belajar tentang Ka'bah ini bukan untuk menjadi ahli atau pakar dalam doktrin Ka'bah, tetapi apa yang bisa kita ambil sebagai aplikasi rohani bagi kehidupan masing-masing, sebab kita percaya Tuhan segera datang dan Ka'bah ini adalah rencana keselamatan yang Tuhan sediakan bagi kita. Sehingga dengan memahami, kita boleh diubahkan. Yesus adalah jalan dan hanya satu jalan kepada keselamatan. Kembali kita jangan bosan-bosan untuk membaca ayat tema kita. Mazmur 77 ayat 14, Ya Allah, jalanmu adalah kudus. Allah manakah yang begitu besar seperti Allah kami? Ya. Dalam bahasa Inggris lebih jelas, yaitu Ya Allah, jalanmu ada di dalam Ka'bah. Ya. Jadi tidak hanya sekedar kudus, tetapi ada di dalam Ka'bah. Ini penting karena kita mempelajari doktrin Ka'bah. Dan sebelum kita masuk ke dalam pelajaran 10, mari kita ulangi secara singkat intisari pelajaran ke-9 tentang kota perlindungan. Yang pertama, kita perlu persiapkan jalan. Dan hanya sebuah jalan. Ada 6 kota, masing-masing kota mempunyai sebuah jalan. Dan itu perlu dipersiapkan. Kalau dikatakan perlu dipersiapkan, tentunya perlu dirawat, ya, sehingga tidak ada halangan. Kemudian yang kedua, bagi mereka yang berlari mencari perlindungan ke kota perlindungan, setibanya di kota itu, sebelum masuk mereka harus menyatakan perkara mereka, ya, mengakui kesalahan yang telah terjadi. Baru mereka bisa masuk karena sesudah itu akan ada proses pemeriksaan, proses pengadilan. Dan mereka yang masuk dalam kota perlindungan harus tetap di dalam kota sampai imam besar mati. Ya. Kalau itu belum terjadi dan mereka keluar, maka kematian menanti. Itu sebabnya nantinya pada saat mereka diadili, begitu ditemukan bahwa memang benar dia membunuh tidak sengaja, maka dia bukan pulang ke rumah, tapi kembali lagi ke kota itu. Sebab perlindungannya hanya dalam kota itu. Dan kita tidak bisa setengah-setengah. Sesekali di kota, sesekali di luar kota, kapan mau masuk, kapan mau keluar, suka-suka kita. Tidak bisa. Ya. Kita tidak bisa menyembah dua Tuhan. Harus satu, harus di dalam sepenuhnya. Kalau mau selamat, kalau di luar sepenuhnya, silahkan. Kematian menanti. Dan ini adalah lambang daripada Yesus Kristus, bahwa di dalam Yesus ada hidup, ada keselamatan, ada perlindungan, dan tidak ada yang bisa rebut lagi. Ya, karena Bapa telah menyerahkan semua kepada anaknya, termasuk kuasa itu. Dan bagaimana untuk tinggal dalam Yesus? Yaitu dengan menerima rohnya, roh Kristus, yang disebut juga penghibur. Ini pesan-pesan penting bagi kita, agar di penghujung zaman akhir ini, kita tahu lari kemana. Jangan salah lari, jangan salah Yesus, dan jangan salah roh, agar kita jangan binasa. Dan teristimewa setelah kita menerima dan hidupkan, kita kabarkan kepada orang lain agar mereka juga menerima kemerdekaan dalam Yesus. Sekarang mari kita pelajari tentang lembu betina merah ini, yang mana memang mungkin jarang dipelajari atau bahkan jarang disinggung, dan merupakan satu pesan yang singkat tapi penting bagi kita, karena ini melibatkan kita. Sejak di Taman Eden, korban adalah lambang akan pengorbanan Kristus. Namun mengenai pengorbanan lembu betina merah ini, ada sesuatu yang menarik. Mari kita baca Ulangan 21 ayat 1-9.
Mungkin agak kecil, bisa baca juga di Alkitab masing-masing. Apabila di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk menjadi milikmu, terdapat seorang yang mati terbunuh di padang, dengan tidak diketahui siapa yang membunuhnya, maka haruslah para tua-tuamu dan para hakimmu keluar, mengukur jarak ke kota-kota yang di sekeliling orang yang terbunuh itu. Kota yang ternyata paling dekat dengan tempat orang yang terbunuh itu, para tua-tua kota itulah harus mengambil seekor lembu betina yang muda, yang belum pernah dipakai, yang belum pernah menghela dengan kuk. Para tua-tua kota itu haruslah membawa lembu muda itu ke suatu lembah yang selalu berair dan yang belum pernah dikerjakan atau ditaburi. Dan di sana di lembah itu haruslah mereka mematahkan batang leher lembu muda itu. Imam-imam Bani Lewi haruslah tampil ke depan, sebab merekalah yang dipilih Tuhan Allahmu untuk melayani Dia dan untuk memberi berkat demi nama Tuhan. Menurut putusan merekalah setiap perkara dan setiap hal luka melukai harus diselesaikan. Dan semua tua-tua dari kota yang paling dekat dengan tempat orang yang terbunuh itu haruslah membasuh tangannya di atas lembu muda yang batang lehernya dipatahkan di lembah itu. Dan mereka harus memberi pernyataan dengan mengatakan, tangan kami tidak mencurahkan darah ini dan mata kami tidak melihatnya. Adakanlah pendamaian bagi umatmu Israel yang telah kau tebus itu, Tuhan, dan janganlah timpakan darah orang yang tidak bersalah ke tengah-tengah umatmu Israel. Maka karena darah itu telah diadakan pendamaian bagi mereka. Demikianlah engkau harus menghapuskan darah orang yang tidak bersalah itu dari tengah-tengahmu, sebab dengan demikian engkau melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Nah, dalam bahasa Indonesia disebutkan di situ mematahkan batang leher. Ini kita perlu pelajari dan tidak perlu terlalu mendalam, cukup melihat terjemahan lain. Sebenarnya bukan mematahkan. Dalam bahasa Inggris disebutkan strike off. Ya. Kalau strike off ini lebih kepada memutuskan, jadi putus lehernya. Ya. Atau kalau boleh bilang disembelih. Ya. Jadi ini lembu harus disembelih, harus mati, lehernya putus. Ya. Jadi kalau dipatahkan lehernya belum tentu langsung mati, dia tersiksa mungkin. Tapi demikianlah terjemahan dalam bahasa Indonesia. Ya, itu mematahkan leher lebih kepada penyiksaan sebenarnya. Tetapi tidak masalah, ada terjemahan lain yang menolong kita. Jadi sebenarnya disembelih ya, bukan dipatahkan. Nah, lembu betina yang bagaimana di sini? Kita punya judul adalah lembu betina merah. Kita buka buku Bilangan. Bilangan 19 ayat 2 yang berkata, inilah ketetapan hukum yang diperintahkan Tuhan dengan berfirman, katakanlah kepada orang Israel, supaya mereka membawa kepadamu seekor lembu betina merah yang tidak bercela, yang tidak ada cacatnya, dan yang belum pernah kena kuk. Lembu betina itu harus merah, seutuhnya merah, dan tidak ada celah, sebab ini adalah lambang daripada darah Yesus. Lambang pengorbanan Yesus. Paulus menuliskan dalam 2 Korintus 5 ayat 21. Berkata, dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Jadi lembu ini tidak hanya bercela, lembu ini juga belum pernah kena kuk. Belum pernah dia membawa kuk. Ya. Lembu itu artinya belum pernah dipaksa untuk melakukan sesuatu. Karena biasanya lembu yang dipasangkan kuk itu untuk bekerja. Dia dipaksa untuk melakukan sesuatu, bahkan seringkali dipecut supaya dia berjalan. Tapi lembu ini karena belum pernah kena kuk, dia belum pernah dipaksa melakukan sesuatu. Karenanya, lembu betina merah ini adalah lambang dari anak Allah yang datang ke dunia ini bukan karena paksaan, tetapi karena kerelaan, dan bahkan dia rela mati di kayu salib untuk kita. Yohanes menuliskan dalam Yohanes 10 ayat 18, tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri.
Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Ini adalah pernyataan tentang Yesus menyerahkan hidupnya. Dia menyerahkan menurut kerelaannya, bukan atas paksaan. Kristus tidak pernah kena kuk. Kematiannya adalah kerelaannya dalam melakukan tugas yang dia terima dari Bapaknya. Tidak ada paksaan. Dan bila mana kita semua yang sudah belajar, kita pasti mengingat penjelasan Roh Nubuat dalam Story of Redemption, di mana Yesus 3 kali berdiskusi, bernegosiasi dengan Bapaknya. Pada kali ketiga baru dapat jawaban bahwa dialah akan turun untuk menjadi juru selamat manusia. Artinya bukan hal sederhana, Bapa merelakan, tapi Yesus rela untuk menjadi penebus umatnya dari dosa. Saat Yesus alami penderitaan pergumulan di Taman Getsemani, dia berdoa sampai berkeringat darah. Dia bisa saja memilih untuk tinggalkan dunia ini dan kembali ke surga, namun tidak. Kenapa? Ayat hafalan Yohanes 3:16 berkata, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Yesus dengan kerelaan menjadi korban pendamaian. Bahkan Yesus menawarkan dirinya menjadi korban penebus. Dan oleh karena begitu besar kasih Allah akan kita, manusia yang telah jatuh, Bapa menerima penawaran anaknya. Kembali, mengapa korban lembu betina merah ini menarik dan mengesankan dan perlu kita pahami, khususnya bagi kita, ya, karena ini mengenai kita dan meskipun sederhana, namun penting. Karena tidak seperti korban umumnya yang dibawa harus ke Ka'bah untuk dikorbankan. Setiap korban itu harus dibawa ke Ka'bah dan dikorbankan di sana. Namun, lembu betina merah ini tidak dibawa ke Ka'bah. Kita buka Bilangan 19 ayat 1-8. Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, "Inilah ketetapan hukum yang diperintahkan Tuhan dengan berfirman, katakanlah kepada orang Israel, supaya mereka membawa kepadamu seekor lembu betina merah yang tidak bercela, yang tidak ada cacatnya, dan yang belum pernah kena kuk. Dan haruslah kamu memberikannya kepada Imam Eliazar, maka lembu itu harus dibawa keluar tempat perkemahan." Ya, perhatikan yang warna kuning itu, bukan dibawa ke Ka'bah, dibawa keluar tempat perkemahan. Lalu disembelih di depan imam. Ya, perhatikan ya, bukan dipatahkan lehernya. Disembelih. Ya, kalau dalam bahasa Inggris strike off, ya. Kemudian Imam Eliazar harus mengambil dengan jarinya sedikit dari darah lembu itu. Kalau dipatahkan leher tentunya tidak ada darah. Itu sebabnya dia disembelih. Lalu haruslah ia memercikkan sedikit ke arah sebelah depan kemah pertemuan sampai 7 kali. Jadi ini lembu dibawa keluar dari daerah perkemahan, kemudian disembelih, kemudian darahnya diambil dan dipercik mengarah ke pintu depan atau gerbang masuk daripada pelataran Ka'bah atau kemah pertemuan. Sesudah itu haruslah lembu itu dibakar habis di depan mata imam. Kulitnya, dagingnya, dan darahnya haruslah dibakar habis bersama-sama dengan kotorannya. Dan imam haruslah mengambil kayu aras, hisop, dan kain kermizi, dan melemparkannya ke tengah-tengah api yang membakar habis lembu itu. Kemudian haruslah imam mencuci pakaiannya dan membasuh tubuhnya dengan air. Sesudah itu masuk ke tempat perkemahan dan imam itu najis sampai matahari terbenam. Orang yang membakar habis lembu itu haruslah mencuci pakaiannya dengan air dan membasuh tubuhnya dengan air, dan ia najis sampai matahari terbenam. Lembu betina merah ini dibawa keluar daerah perkemahan, yaitu ke daerah yang belum pernah dikerjakan. Dalam beberapa terjemahan dikatakan belum pernah dibajak. Itu sebabnya dikatakan belum pernah kena kuk. Lalu dalam buku Ulangan tadi dikatakan suatu lembah yang selalu berair dan yang belum pernah ditaburi, belum pernah dikerjakan.
Pakaian imam yang digunakan juga karena bukan di Ka'bah, bukan yang lengkap, hanya kain lenan saja, yaitu pakaian imam biasa. Lalu darah yang tertumpah diambil dan dipercikan ke arah pintu depan Ka'bah. Ya, bukan di pintunya, ke arah saja. Karena di luar perkemahan, jadi jauh dari Ka'bah. Hanya mengarah ke sana, ya, diarahkan ke arah Ka'bah. Jadi jika kita gabungkan ayat-ayat ini agar lebih memahami, jika seseorang ditemukan tewas di padang dan tidak diketahui siapa yang membunuh, maka para tua-tua kota yang paling dekat dengan tempat orang yang terbunuh itu datang maju dan mencuci tangan mereka di atas tubuh sapi muda, yaitu lembu betina merah, ketika mereka mempersembahkan doa kepada Allah, meminta agar Allah tidak menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Artinya tidak tahu siapa yang membunuh. Jangan menghukum sembarangan, kira-kira begitu. Korban itu adalah korban pendamaian dan bahwa bukan mereka yang menumpahkan darah orang itu. Dan lembu ini dibawa ke keluar perkemahan. Di sanalah ya dikorbankan. Nah, perhatikan, lembu betina merah ini dikorbankan di luar perkemahan sebagai lambang penderitaan kematian Yesus. Bahwa pengorbanan Kristus bukan untuk orang Ibrani saja. Nah, ini dia. Tetapi bagi seluruh umat manusia di dunia ini. Inilah hubungannya dengan kita. Kita bersyukur adanya lambang daripada lembu betina merah ini. Yang merupakan gambaran bahwa Yesus mati di luar karena kematiannya itu bukan hanya untuk bangsa Yahudi atau orang Ibrani, tetapi bagi seluruh dunia. Paulus menuliskan dalam Ibrani 13 ayat 12 dan 13. Itu jugalah sebabnya Yesus telah menderita di luar pintu gerbang. Ya, perhatikan, untuk menguduskan umatnya dengan darahnya sendiri. Karena itu marilah kita pergi kepadanya di luar perkemahan dan menanggung kehinaannya. Ini makanya gambaran ini adalah untuk kita. Kita bersyukur ada lembu betina merah. Karena Yesus juga mati untuk kita, tidak hanya buat orang Yahudi. Ini adalah bukti bahwa Yesus mati untuk semua umat manusia, bangsa, suku, kaum, dan bahasa. Sikap merendahkan diri dan kasih Tuhan sungguh luar biasa. Kalau ada jiwa yang miskin, jiwa yang sedih, berkecil hati, dan berpikir dia tidak layak menerima pengorbanan yang dipersembahkan, ingat, lembu betina merah tidak hanya dibawa keluar perkemahan, tetapi ke lembah yang kasar, berbatu, yang sangat tidak berharga, karena belum pernah dikerjakan, belum pernah dibajak, banyak tergenang air. Tidak ada yang pernah coba mengolahnya. Namun di tempat seperti itulah dipilih untuk memercikan darah dari persembahan khusus yang melambangkan Kristus. Yesus mati bukan untuk orang benar dan orang saleh, tetapi bagi semua orang, apapun kondisinya dan siapapun kita. Kita digambarkan sebagai tanah yang belum pernah diolah atau dibajak. Kita tanah yang kasar, berbatu, tidak berharga. Tapi Yesus mati di tanah yang seperti itu. Yesus mati untuk kita. Jadi jangan pernah kita berkecil hati. Kasih Allah yang begitu besar adalah untuk kita semua. Dan sebagaimana renungan tadi pagi, Dia menyediakan jalan keselamatan, kota perlindungan. Siapa saja, artinya dengan gambaran lembu betina merah ini, dapat berlari kepada Yesus untuk meminta perlindungan dan menerima kehidupan. Tidak masalah jika setan telah merusak citra Sang Pencipta dalam diri kita, sehingga hampir tidak ada jejak yang terlihat selain daripada atribut setan. Namun Kristus dengan lengannya yang perkasa dapat mengangkat orang yang seperti kita, yang paling rendah dan paling dalam jatuh dalam dosa, untuk duduk bersama dengan Dia di atas tahtanya. Seluruh kehidupan dapat disia-siakan, artinya kita berbuat yang tidak perlu, ya. Tetapi seluruh kehidupan dapat disia-siakan dan menjadi seperti lembah yang kasar dan berbatu, tidak berharga.
Tetapi jika orang yang seperti itu, yang adalah tanah berbatu dan kasar ini, mau mengalihkan pandangannya ke tempat kudus surgawi, ya, ke tempat maha kudus di mana Yesus sedang bertugas saat ini menjadi imam besar kita dan mengakui dosa-dosa kita, memohon dengan belas kasihan darah Yesus yang berharga yang merupakan lambang darah lembu betina merah akan dipercikan di atas kehidupan kita yang sia-sia ini. Kehidupan kita yang kasar, berbatu, dan tidak ada harganya ini. Dan Kristus akan berkata kepada kita, orang yang mau bertobat, seperti dia lakukan kepada pencuri di kayu salib, yang juga telah menyia-nyiakan hidupnya. Itu sebabnya kena hukum dia. Tetapi oleh karena pertobatannya, Yesus katakan apa? Engkau akan bersamaku di Firdaus. Itulah yang Allah janjikan kepada kita. Meskipun merah seperti kermisi akan menjadi putih seperti salju. Dan Allah akan lupakan, ya, buang ke tubir-tubir laut yang paling dalam. Tidak akan diingat lagi. Ini adalah suatu kerinduan bagi kita semua, orang-orang yang telah jatuh dalam dosa. Karena kadang-kadang kita merasa mungkin saya tidak layak, atau jangan sampai dosa saya tidak mungkin diampuni lagi karena sudah begitu berat, ya, sudah begitu merah, sudah begitu lama. Tidak. Ya. Melalui pekabaran ini kita diingatkan siapa saja kita. Jangan khawatir, Yesus telah mati bagi kita, datang kepadanya. Lari segera, jangan tunggu tunda-tunda. Tidak ada yang begitu tenggelam dalam dosa atau dalam kegelapan kafir yang tanpa harapan, tetapi bahwa harapan dan keselamatan diberikan kepada mereka melalui persembahan lembu betina merah. Pengorbanan ini adalah bayangan dari hal-hal surgawi. Sekarang lambang telah digenapi. Kristus telah menderita di luar perkemahan, di luar pintu gerbang, untuk dosa-dosa seluruh dunia. Tidak ada yang begitu jatuh dalam dosa yang Yesus tidak bisa angkat. Mungkin bagi kita manusia mustahil, tetapi tidak bagi Tuhan. Ya. Dia dapat mengangkat kita keluar dari lubang dosa. Dia dapat mengembalikan kita yang tersesat. Yesus bahkan turun mencari domba yang sesat. Kristus di atas semua hukum. Oleh karena itu dia dapat menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang datang kepada Bapa. Paulus menuliskan dalam Ibrani 7 ayat 25. Karena itu, ia, yaitu Yesus, sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah. Sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Nah, tadi disebutkan, imam mengambil kayu aras, hisop, dan kain kermizi, dan melemparkannya ke tengah-tengah api yang membakar lembu itu. Ya. Jadi pada waktu lembu dibakar, dilemparkanlah kayu aras, hisop, dan kain kermizi. Apa maknanya? Mari kita lihat Bilangan 19 ayat 6. Bilangan 19 ayat 9 dan 10. Maka seorang yang tahir haruslah mengumpulkan abu lembu itu dan menaruhnya pada suatu tempat yang tahir di luar tempat perkemahan, supaya semuanya itu tinggal tersimpan bagi umat Israel untuk membuat air pentahiran. Itulah penghapus dosa. Dan orang yang mengumpulkan abu lembu itu haruslah mencuci pakaiannya, dan ia najis sampai matahari terbenam. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya bagi orang Israel dan bagi orang asing yang tinggal di tengah-tengahmu. Sebagai informasi, bahwa bila mana ada kenajisan terjadi, untuk mentahirkan ada disebut air pentahiran, dan untuk pencampurannya atau unsur campuran daripada air pentahiran ini adalah abu dari lembu betina merah. Ya. Abu dari lembu betina merah ini dicampurkan dengan air itulah disebut air pentahiran. Ya. Itu sebabnya disimpan untuk proses itu, disimpan untuk penggunaan itu. Jadi setelah korban sapi merah dibakar menjadi abu, seseorang yang tidak terkontaminasi karena menyentuh orang mati, ya artinya dia tidak najis, dia mengumpulkan abu dan menempatkannya di tempat yang tahir, dan abu itu disimpan digunakan untuk keperluan pentahiran. Jadi meskipun awalnya dia tahir karena tidak menyentuh jenazah apapun atau siapapun,
Namun setelah dia menyentuh akan abu ini, dia menjadi najis sampai matahari terbenam. Ya, dan jika seorang meninggal di dalam kemah atau rumah, maka semua yang menyentuh mayat dihitung najis sampai dia disucikan. Jadi seandainya di rumah umat Tuhan, ya, siapapun dimanapun terjadi kedukaan dan meninggal di rumah, siapa saja yang menyentuh akan jenazah keluarganya ini dianggap najis. Ya. Dan untuk mentahirkan kembali seluruh keluarga, karena tentunya ada yang memegang, ada yang memeluk, ya karena saking berdukanya, ya menangis, berseru, macam-macam, ya yang kita lakukan. Oleh karena situasi itu, mereka semua yang menjamah jenazah dianggap najis. Oleh karena itu perlu ditahirkan kembali, dan proses pentahirannya adalah dengan cara air tadi, air pentahiran ini dicampur dengan abu lembu betina merah, itu disebut proses pentahiran, dan itu dipercikkan ke kemah atau rumah, kemudian dipercikkan kepada benda-benda di dalam rumah atau kemah, dan dipercikkan kepada orang-orang yang telah menjamah atau yang menjadi najis tersebut. Baru mereka menjadi tahir kembali. Ya. Kenapa ini harus terjadi? Ini untuk mengingatkan orang-orang akan sifat dosa yang mengerikan. Sebab upah dosa adalah maut. Itu mengajarkan kepada mereka bahwa kematian datang sebagai akibat dosa. Dan merupakan perwujudan atau gambaran dari dosa. Jadi kalau ingat dosa, ingat mati. Mati karena dosa. Dua itu sama. Dosa mati itu sama. Jadi untuk mengingatkan proses pentahiran ini yang mungkin bagi kita saat ini cukup unik dan rumit, tapi itu untuk mengingatkan umat Allah pada zaman itu sebagai lambang bagaimana dosa ini adalah sesuatu yang tidak sederhana, ya. Mengerikan, dan bahkan nanti kegenapannya lebih mengerikan lagi. Yesus harus mati di kayu salib. Yakobus menuliskan dalam Yakobus 1 ayat 14 dan 15. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri karena ia diseret dan dipikat olehnya, dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa, dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Jadi, upah dosa adalah maut. Sebagai pentahiran, abu itu ditaruh dalam air yang mengalir, air bersih, air murni. Jadi air itu bersih, dia mengalir, ditaruhlah ini, abu lembu betina merah, dan seseorang yang secara upacara tahir, artinya seperti tadi ya, dia tidak menjamah jenazah apapun, jadi dia dianggap tahir, mencelupkan segumpal atau segumpal lah ya istilahnya, saya tidak tahu bagaimana, karena hisop ini tumbuhan, ya, dia seperti tumbuhan yang bercabang-cabang. Dia celupkan segumpal hisop dan kayu aras ke dalam abu dan air yang mengalir tadi itu, dan memercikkan pada kemah. Jadi air mengalir, dikasih abu, kemudian itu hisop dengan kayu aras dicelupkan ke situ, dan itulah alat perciknya. Setelah dicelupkan di air, dia percikan ke kemah, dia percikan ke benda-benda dalam kemah atau dalam rumah, dia percikan kepada orang-orang di dalam tenda atau kemah itu atau rumah itu. Dan ini diulang beberapa kali sampai semua dinyatakan tahir. Ya. Ibrani 9 ayat 11 dan 12. Tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik yang akan datang. Ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan yang lebih sempurna, yang bukan dibuat oleh tangan manusia, artinya yang tidak termasuk ciptaan ini. Dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Dan dengan itu ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Kayu aras dan hisop yang digunakan untuk memercikan air yang memurnikan menyatakan bahwa orang yang telah jatuh dibersihkan dari semua kekotoran moral duniawi. Karena memang kayu aras dengan hisop ini mempunyai unsur pembersihan. Itu sebabnya digunakan untuk lambang membersihkan. Keseluruhan pekerjaan ini ditandai dengan diulang beberapa kali. Jadi proses pembersihannya itu dengan cara memercikkan beberapa kali. Sebagai perwujudan bahwa
Inilah kepenuhannya, inilah keseluruhan dari proses penyucian itu, ya, proses pentahiran itu. Sehubungan dengan hal ini, Daud menuliskan, Mazmur 51 ayat 9, bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop. Nah, ini perhatikan ya. Hisop ini adalah alat pembersih. Maka aku menjadi tahir, basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Itu sebabnya kayu aras dengan hisop tadi dilemparkan saat lembu betina merah itu dibakar. Agar peran atau unsur pembersihan itu menjadi bagian daripada abu itu, dan abu itu nantinya digunakan dicampur dengan air yang murni dan mengalir menjadi air pentahiran. Semua unsur-unsurnya di dalam. Ingat, ini adalah lambang. Demikian juga dengan Paulus, dia menuliskan dalam Ibrani 9 ayat 13 dan 14. Sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda, ya, tidak dituliskan dengan lengkap, tapi inilah yang disebutkan tadi, lembu betina muda merah, percikan abunya, menguduskan mereka yang najis sehingga mereka disucikan secara lahiriah. Perhatikan betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Hidup kita ini banyak berbuat yang sia-sia. Ya. Minta maaf kalau kita harus ulang-ulang hal ini, tapi ini untuk ingatkan kita. Masing-masing kita tahu apa yang kita lakukan sia-sia dalam hidup ini. Ya. Kita melihat yang sia-sia, membaca yang sia-sia, menikmati yang sia-sia. Ini semua banyak kita lakukan. Tidak ada yang tidak. Tapi bila mana kita datang kepada Yesus, oleh darahnya kita disucikan, layaknya tidak pernah berbuat yang sia-sia itu. Dan itu tadinya dilambangkan dengan percikan abu lembu betina muda ini. Sebab abu lembu betina muda ini bukan hanya untuk bangsa Yahudi, umat Israel, tetapi bagi seluruh umat di dunia ini. Itu sebabnya dibawa keluar dari perkemahan. Itu sebabnya tadi, ini adalah kabar baik bagi kita. Kita bukan orang Yahudi, tapi kematian Yesus, darah Yesus, untuk kita juga. Banyak orang yang membaca Alkitab dan melewati lambang yang indah ini sebagai upacara khusus untuk orang Yahudi dan tidak ada artinya bagi orang Kristen. Mereka pikir perjanjian lama itu buat Yahudi, itu bukan buat kita. Tidak, ini kabar baik. Kita perlu pelajari dan kabarkan kepada sesama bahwa ini adalah tentang kita. Ya. Mereka menganggap perjanjian lama memiliki nilai yang kecil, tetapi Tuhan melalui Musa memberikan gambaran yang indah dari lambang dan simbol yang terkandung dalam pelayanan tempat kudus, yaitu Ka'bah, dan hukum keimamatan. Upacara khas ini, seekor lembu betina muda yang dikorbankan, merupakan gambaran besar yang merupakan lambang yang mengarahkan pandangan kita kepada pelayanan Kristus yang tidak dapat diperoleh dalam bagian lain dari kitab suci. Kita harus bisa menghubungkannya sehingga orang dapat melihat, oh luar biasa ini gambaran-gambaran yang Allah berikan ini. Ini semua mengarah kepada Yesus, kegenapan yang lebih besar. Namun, lambangnya saja sudah besar. Sudah memberikan kabar baik. Sudah memberikan harapan dan sukacita. Ya. Juru Selamat mengajarkan bahwa pembelajaran tulisan-tulisan Musa akan memperkuat iman kepada dia. Yohanes menuliskan dalam Yohanes 5 ayat 46 dan 47. Jikalau kamu percaya kepada Musa, tentu kamu akan percaya juga kepadaku, sebab ia telah menulis tentang aku. Tetapi jikalau kamu tidak percaya akan apa yang ditulisnya, bagaimanakah kamu akan percaya akan apa yang kukatakan? Inilah pentingnya kita belajar tentang Ka'bah. Sebab ini semua Musa tulis tentang Yesus. Jalanmu, ya Allah, ada di dalam Ka'bah. Hanya satu jalan, dan dia adalah Yesus Kristus. Hanya satu jalan ke kota perlindungan. Kiranya ini menjadi kekuatan bagi kita di masa akhir ini, agar kita tahu lari kemana. Sebab Yesus mati untuk kita semua, darahnya menyucikan kita. Meskipun kita menghidupkan kehidupan sia-sia sampai saat ini. Keselamatan dan harapan masih tersedia. Jangan sia-siakan waktu. Tuhan memberkati. Saya bawa dalam nama Yesus. Amin.